Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Fatila dengan NIM 3419035 dari kelas Produksi Penerbitan Pers A. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas UAS yang diberikan oleh Bapak dosen. Yang pertama, dalam sebuah produksi penerbitan pers, terdapat banyak jenis berita, jelaskan masing-masing jenis berita dan jabarkan. Baik, yang pertama ada A. Berita langsung atau straight news. Berita langsung atau sering juga disebut dengan straight news merupakan berita padanya yang ditulis secara singkat dan lugas. Berita langsung ini biasanya ada pada halaman depan surat kabar dan biasanya juga menjadi headline atau berita utama. Struktur pada berita langsung pada umumnya mengacu pada struktur piramida terbalik, di mana penulisan berita dimulai dari informasi yang paling penting, agak penting, dan seterusnya. Bagian paling penting ini diletakkan di awal, lead, bagian kepala atau pada berita alinea pertama. Susunan berita ini dapat mengefisienkan pembaca dalam membaca berita, di mana mereka dapat langsung menemukan inti dari berita tersebut. Berita langsung terbagi menjadi dua macam, yakni hard news dan soft news. Hard news adalah berita yang penting yang harus cepat diberitakan, karena berita ini cepat basi atau bisa dikatakan juga tidak menarik jika tidak langsung diberitakan. Adapun ciri-ciri hard news yaitu diantaranya adalah bersifat aktual, ya ini menjadi perbincangan masyarakat dan sering terjadi. Contoh beritanya adalah IAIN Pekalongan selenggarakan sertijab rektor periode 2021 sampai 2025. Tentu saja berita tersebut harus diberitakan pada hari itu juga agar tidak basi untuk dibaca. Ciri-ciri yang kedua biasanya menggunakan sistem penulisan piramida terbalik. Kemudian selanjutnya hard news dikatakan lengkap apabila sudah memenuhi 5W1H. Lalu ciri keempat adalah memberikan informasi. Yang terakhir adalah hard news terdiri dari 100 sampai 200 kata. Soft news adalah berita ringan yang tidak mengutamakan unsur penting namun berkaitan dengan sesuatu yang menarik. Misalnya saja pengambilan dari sisi lain sebuah berita. Contoh judulnya adalah pandemi belum berakhir, panitia sertijab adakan pelantikan secara virtual. Berikut ada penggalian berita atau investigative news. Investigative news adalah berita yang diperoleh dan dikembangkan berdasarkan penelitian dan penyelidikan dari berbagai sumber. Disebut penggalian berita karena wartawan melakukan penggalian berita dari berbagai pihak dan melakukan penyelidikan langsung ke lapangan yang bermodalkan dari data mentah atau berita singkat. Pada umumnya berita ini disajikan dalam bentuk atau format feature. Contohnya, berita praktik kecurangan di SPBU. Terus ada pengembangan berita atau depth news. Depth news adalah berita yang merupakan bentuk dari pengembangan berita yang sudah pernah muncul. Berita ini bermula dari sebuah berita yang belum selesai mengungkapkan dan bisa dilanjutkan kembali. Pendalaman ini dilakukan dengan mencari informasi dari tambahan narasumber lainnya. Berikutnya ada future, atau bisa dikatakan dengan human interest news. Pengertian future merupakan sebuah karangan khas yang menuturkan fakta, peristiwa, atau proses disertai penjelasan riwayat terjadinya. Future tidak selalu mengikuti rumus 5W1H. Umumnya future lebih mengedepankan why dan how sebuah peristiwa. Jenis-jenis future ada future berita yang isinya lebih banyak mengandung unsur berita berhubungan dengan peristiwa yang aktual yang menarik. Biasanya feature ini merupakan pengembangan dari straight news. Feature artikel, istilah lebih mengandung dari segi sastranya. Biasanya berasal dari berita yang sudah tidak aktual lagi atau berkurang kualitasnya. Pertanyaan kedua, di tengah disrupsi perkembangan pers, lahirlah media online. Bagaimana teknis dan syarat pendirian pers online? Baik, teknik dan syarat pendirian pers online dalam pasal 1 angka 2 UU Pers Perusahaan
pers dalam Badan Hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, elektronik, dan kantor berita serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, dan menyalurkan informasi. Pasal 9 ayat 2 UU Pers. Setiap perusahaan pers harus berbentuk Badan Hukum Indonesia. Namun sayangnya tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai badan hukum, seperti apa yang harus dipilih, apakah PT, yayasan, atau koperasi. Tapi pada ranah praktik perusahaan pers lebih banyak memilih bentuk badan hukum PT. Antara lain yang diperlukan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM, syarat domisili, NPWP, SIUP, TDD, jenis izin lainnya dari Departemen Teknis terkait. Jadi untuk mendirikan sebuah media pers online harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yaitu salah satunya badan hukum. Selain itu, dalam pelaksanaan kegiatan jurnalistik, perusahaan pers juga tetap mengacu pada UU Pers, Kode Etik Jurnalistik, serta pedoman yang ditetapkan oleh Dewan Pers. 3. Setiap lembaga pers dipastikan terdapat rubrikasi program maupun konten. Menurut Anda, bagaimana merancang rubrikasi program atau konten yang baik? Menurut saya, rubrikasi merupakan pengelompokan materi tulisan berdasarkan topik agar mempermudah pembaca mencari informasi yang dibutuhkan. Cara menyusunnya yaitu 1. Junjung tinggi visi dan misi serta rancangan. 2. Kenali konsumen. 3. Pertimbangkan ketersediaan SDM dan kontribusi konten dari penulis non-redaksi. 4. Harus juga diperhatikan tentang sumber data, narasumber dan observasi, terus pemahaman terhadap konten, kontinuitas dan bentuk konten, dan terakhir ada suara, teks, foto, video, atau grafis. Pertanyaan keempat, apa yang Anda ketahui tentang konvergensi media? Berikan contoh model konvergensi sebuah media. Konvergensi media secara bahasa yaitu artinya bertemu di suatu tempat atau memusat. Konvergen artinya bersifat menuju satu titik pertemuan, bersifat memusat. Moving toward union or uniformity. Brick menyebut konvergensi merujuk pada perkawinan antara komputer dan telekomunikasi dengan bersatunya industri media dan telekomunikasi. Konvergensi pada umumnya berarti persimpangan antara media lama dan baru. Henry Jenkins menyatakan bahwa konvergensi adalah aliran konten di platform beberapa media, kerjasama antara industri, beberapa media, dan perilaku migrasi khalayak media. Konvergensi merupakan penggabungan maupun pengintegrasian media-media yang ada untuk kemudian digunakan dan diarahkan ke dalam suatu titik tujuan. Konvergensi media pada umumnya bisa merujuk pada perkembangan teknologi komunikasi digital yang dapat memungkinkan adanya konvergensi jaringan. Contoh konvergensi media yaitu surat kabar harian Kompas yang mengeluarkan surat kabar dalam bentuk digital. Kompas.com, Detik.com bahkan telah mengubah format penerbitannya menjadi format digital. Pertanyaan terakhir, dalam mendirikan sebuah pers telah diatur ketentuannya dalam UU nomor 40 tahun 1999. Apa saja yang dipenuhi dalam mendirikan sebuah pers? Yang pertama, perusahaan pers harus berbentuk Badan Hukum Indonesia. Kedua, perusahaan pers memberikan kesejahteraan pada wartawan dan karyawan pers dalam bentuk kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih serta bentuk kesejahteraan lainnya. Ketiga, perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat, dan penanggung jawab serta terbuka melalui media yang bersangkutan. Khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan. Dan yang terakhir ada perusahaan pers dilarang membuat iklan yang berkaitan dengan merendahkan martabat agama atau mengganggu kerukunan antar umat beragama. Dilarang memuat iklan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat aktif lainnya. Dan tidak boleh ada iklan peragaan wujud rokok atau penggunaan rokok. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.